Selamat datang di PH Gengsi. Di video kali ini aku mereview sebuah buku yang berjudul Media Parenting. Buku ini ditulis oleh Trihastuti Rohimah dan Fajar Junaidi. Buku ini diterbitkan oleh Buku Litera Yogyakarta pada tahun 2012. Sedikit informasi mengenai penulis buku ini, yaitu Trihastuti Rohimah dan Fajar Junaidi. Keduanya merupakan dosen dan peneliti di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk Trihastuti Rohimah sendiri, beliau aktif dalam berbagai penelitian dengan berbagai publikasi ilmiah di jurnal ilmiah. Beliau juga aktif menjadi pembicara dan fasilitator baik di dalam maupun luar negeri. Untuk saat ini, beliau menjadi redaktur kepala jurnal Komunikator. Untuk Fajar Junaidi sendiri, beliau aktif menulis buku dan artikel. Salah satu karya tulisnya yang berjudul Menyulap Kekalahan Operasi Militer Amerika dalam Film Hollywood dan Layar Televisi pada tahun 2012. Buku Media Parenting ini membahas mengenai panduan memilih media untuk anak-anak di era reformasi. Media tersebut baik media offline, online maupun media sosial. Secara penulisan, buku ini sudah cukup baik, di mana terdapat kata pengantar, daftar isi. Pada daftar isi buku ini terdapat dua bagian. Bagian pertama itu membahas mengenai pendidikan melek media televisi, dan pada bagian kedua itu media literasi internet. Selain terdapat daftar isi, pada buku ini juga melampirkan tabel serta gambar yang disisipkan pada buku ini. Contohnya seperti ini. Mungkin beberapa isi pembahasan pada buku ini ada yang sudah tidak relevan pada sekarang ini. Salah satunya itu pembahasan mengenai dampak positif dan negatif menonton televisi. Menurutku anak-anak sekarang itu sudah jarang yang menonton televisi. Kebanyakan dari mereka itu main gadget, entah itu untuk membuka sosial media maupun untuk main game. Walaupun di buku ini sudah ada pembahasan mengenai media literasi internet di bagian 2. Oke, lagi-lagi ngomongin media menurutku nggak ada habisnya, apalagi memilih media untuk anak-anak di era seperti sekarang ini. Menurutku cukup sulit, apalagi media saat ini, baik itu media televisi, offline, online maupun media sosial, jarang sekali yang cocok untuk anak usia di bawah 13 tahun. Rata-rata informasi maupun acara yang disuguhkan itu untuk usia 13 tahun ke atas maupun 17 tahun ke atas. Apalagi buku ini itu membahas cara melakukan pendidikan melek media terhadap anak. Itu menurutku suatu hal yang sulit ya, karena media tentunya banyak pro dan kontranya. Ya, pro-nya seperti kalian ketahui sendiri, itu mudah diakses, apalagi di era media sosial sekarang, berkembangnya teknologi, informasi hanya cuma beberapa menit bisa kalian dapat, bisa kalian update, seperti di TikTok maupun di Twitter itu langsung trending. Itu kalian bisa cari informasi-informasi yang up to date, nah itu media. Namun yang menjadi persoalan sekarang yaitu melakukan pendidikan melek media terhadap anak. Yang pasti orang tua itu tidak bisa menemani anaknya 24 jam karena mereka harus bekerja, memasak, membereskan rumah, dan lain sebagainya. Bagaimana si anak ini menerima informasi sesuai dengan porsinya, karena banyak orang tua ketika mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya atau memasak, kemudian anaknya rewel, menangis atau ingin sesuatu, namun orang tua tidak bisa menemani, biasanya mereka akan mengasih gadget atau handphone untuk mainan si anaknya itu, ataupun ya bisa ditonton televisi atau
atau dibukakan YouTube, melihat video-video yang pastinya itu anak akan mencari yang menurutnya itu membuat dia tertarik, dan itu kan pasti tidak dalam pengawasan orang tua karena orang tua sedang melakukan pekerjaannya. Buku ini itu ada pada bab 4 cara melakukan pendidikan melek media. Salah satunya itu menganalisis, contohnya itu menganalisis isi dari sebuah tayangan televisi, baik itu program-programnya, apakah program dari televisi itu mengandung kekerasan atau apa, maupun melihat dari apa yang ditonton oleh si anak ini itu mengandung unsur kekerasan, pornografi, maupun tindakan-tindakan yang belum saatnya mereka terima, itu mereka konsumsi. Tetapi apakah orang tua ada waktu untuk melakukan itu? Sedangkan mereka pastinya sibuk dengan pekerjaan mereka. Mungkin bagi orang tua yang ekonominya menengah ke atas, mereka mempunyai pengasuh anak atau babysitter yang bisa memantau anaknya secara terus-menerus lah. Tapi untuk mereka yang tidak mempunyainya, apakah cara-cara ini berlaku untuk mereka? Ya mungkin salah satu solusinya untuk melakukan pendidikan melek media terhadap anak ya ketika orang tua mempunyai waktu senggang, anak diberikan media literasi, baik itu literasi internet, melalui media sosial, televisi, yang pastinya itu dalam pengawasan orang tua. Yang sehari itu cukup mungkin 2-3 jam dalam sehari, dan itu menurutku sudah lebih dari cukup. Ya mungkin itu sih salah satu solusinya agar anak tetap bisa menerima pendidikan melek media tapi tetap dalam porsinya. Mungkin itu reviewku tentang buku ini, dan itu sedikit opiniku tentang pendidikan melek media terhadap anak. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.